Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kali ini di video pembelajaran fisika akan kita bahas tentang penyelesaian soal kompetensi penerapan hukum 2 Newton pada gerak melingkar bidang vertikal. Bidang vertikal adalah begini gerak melingkarnya. Dari nomor soal 1 sampai 6. Ayo pintar belajar fisika. Go. Soal nomor 1. Sebuah benda dengan massa 5 kg diikat dengan tali berputar dalam satu bidang vertikal. Bidang vertikal ini. Lintasan dalam bidang itu adalah suatu lingkaran dengan jari-jari 1,5 meter. Jika kecepatan sudut tetap omega 2 radian sekon pangkat min 1 dan G gravitasinya adalah 10 meter sekon pangkat min 2, maka tegangan tali pada saat benda itu berada di titik terendahnya adalah A30, B40, C50, D70, E80 dalam satuan Newton. Oke, kita selesaikan, kita lukiskan lintasan vertikalnya ya. Kemudian ada bendanya berada di titik bawah, ada tali penggantungnya berada di pusat lingkarannya. Benda ini yang bergerak melingkar punya berat sebesar M kali G dan ditahan oleh tali dengan tegangan tali sebesar T. Dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. M kali A-nya adalah A-nya percepatan sentripetal karena geraknya adalah gerak melingkar. Jadi sigma F sama dengan gaya sentripetal. T min mg, T-nya ke atas positif, mg-nya ke bawah negatif, sama dengan m omega kuadrat kali r. Jadi percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat r. Sehingga T sama dengan m omega kuadrat r plus mg, m-nya 5, omega-nya 2, pangkat 2 adalah 4 kali 1,5 plus 5 kali 10. Sama dengan 30 plus 50, hasil akhirnya adalah 80 Newton, pilihan jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah benda dengan massa 2 kg diikat dengan tali berputar dalam satu bidang vertikal. Lintasan dalam bidang itu adalah suatu lingkaran dengan jari-jari 0,5 meter. Jika kecepatan sudut tetap 6 radian sekon pangkat min 1 dan G 10 meter sekon pangkat min 2, maka tegangan tali pada saat benda itu berada di titik tertingginya adalah titik nomor 1 tadi di bawah, sekarang nomor 2 titik tertinggi. A36, B144, C16, D124, E56 Newton. Ini adalah lintasan lingkarannya, bidang vertikal, benda di atas tertinggi dan dihubungkan dengan tali. Benda punya berat sebesar mg, tali menjadi tegang sebesar T. Arahnya tetap menuju ke pusat lingkarannya. Karena geraknya melingkar, berlakulah gaya sentripetal. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan besarnya gaya sentripetal. Sigma F sama dengan M kali A sentripetal. T plus mg karena sama-sama menuju ke pusat sama dengan M omega kuadrat kali R. Sehingga T sama dengan M omega kuadrat R min M kali G, 2 kali 6 kuadrat kali 0,5 min 2 kali 10 adalah 20. 2 kali 6 kuadrat
kali 0,5 adalah 36, maka 36 dikurangi 20 sama dengan 16 Newton. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Sebuah mobil masanya 3 ton melintas sebuah puncak bukit yang boleh dianggap sebagai busur lingkaran yang berjari-jari 50 meter. Hitunglah gaya tekan mobil tersebut terhadap jalan jika kecepatan mobil di situ 45 km per jam. Nah, perhatikan gambar yang kita buat. Mobil berada di puncak daripada jalan berupa bukit tadi, di puncaknya, punya gaya berat sebesar W, bukit memberikan gaya normal pada mobil sebesar N, dan jari-jari bukit berupa lingkaran tadi adalah sebesar R. Dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A sentripetal, maka N-nya ke atas, W-nya ke bawah, melawan daripada N melawan daripada W, maka W sama dengan W min N sama dengan M V kuadrat per R. Maka N sama dengan W min mv kuadrat per R. W-nya adalah massa kali gravitasi. Masanya 3 ton berarti 3000 kg dikalikan 10 berarti hasilnya adalah sama dengan 30.000 Newton untuk beratnya. Sedangkan kecepatannya adalah 45 km per jam dijadikan meter per sekon, jadinya 12,5 meter per sekon. Jadi 45.000 meter dibagi dengan 3.600 kon, 1 jam 3.600 sekon. N sama dengan 30.000 dikurangi 3.000 kali 12,5 kuadrat per 50 sama dengan 30.000 dikurangi 9.375 sama dengan 20.625 Newton. Nah, soal nomor 3 sudah bisa terselesaikan. Soal nomor 4. Sebuah jembatan melengkung dengan jari-jari R. Titik kelengkungannya ada di bawah daripada jembatan. Gaya yang diakibatkan pada jembatan itu oleh sebuah mobil yang beratnya W sedang bergerak dengan kecepatan V sewaktu di atas jembatan itu. Jika G adalah percepatan gravitasi, maka besarnya gaya tadi yang dicari adalah sebesar titik-titik. A. W kali 1 plus V kuadrat per R per F. B. W kali 1 plus V kuadrat per GR. C. W V kuadrat per W plus FR. D. W kali 1 min V kuadrat per R. Dan E. W kali 1 min V kuadrat per GR. Nah, kita lukiskan gaya yang bekerja pada mobil tersebut, yang mana mobil menekan jembatan yang melengkung. Mobil punya berat sebesar W, jembatan memberikan gaya normalnya kepada mobil sebesar N, dan jari-jari kelengkungan daripada jembatan adalah R. Maka dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A sentripetal, maka W min N sama dengan mv kuadrat per R. N sama dengan W min mv kuadrat per R. Karena di pilihan jawaban tidak ada lambang M-nya, maka M massa ini kita hubungkan dengan berat benda, maka M sama dengan berat benda dibagi gravitasi.
Jadi M kita ganti dengan V per G, sehingga N sama dengan V min V per G V kuadrat per R. Didapatkan N sama dengan V kali 1 min V kuadrat per G kali R. Jawabannya adalah E. Next, untuk soal nomor 5. Sebuah mobil melintas puncak bukit yang melengkung dengan jari-jari 50 meter. Apabila massa mobil 1200 kg dan kecepatannya 36 km per jam, berarti sama dengan 10 meter per sekon. 36.000 dibagi 3.600. Berapa gaya tekan di puncak bukit yang dilaluinya? Kita lukiskan untuk mobil yang berada di puncak bukit ini punya berat sebesar V, bukit memberikan gaya normal sebesar N, dan bukit punya jari-jari kelengkungannya adalah R. Sigma F sama dengan M kali A sentripetal, V min N sama dengan M V kuadrat per R. Maka N sama dengan Mg min Mv kuadrat per R. V tadi adalah Mg, sama dengan 1200 kali 10 min 1200 kali 10 kuadrat dibagi 50. 1200 kali 10 berarti sama dengan 12.000. 1200 kali 100 dibagi 50 berarti 2400. Maka N sama dengan 12.000 dikurangi 2400 sama dengan 9.600 Newton. Soal yang terakhir nomor 6. Sebuah benda dengan massa 0,1 kg melakukan ayunan konis dengan sudut simpangannya penggantung adalah 60 derajat. Jika G 10 meter sekon pangkat min 2, berapa gaya tegangan talinya? Nah, jadi gerakan konis itu seperti ini ya. Nah, jadi bedanya bergerak ini. Pendulum yang digerakkan seperti ini. Nah, lihat gambarnya, talinya menyimpang sejauh 60 derajat dari awal kondisi timbangnya. Maka selanjutnya kita lukiskan gaya bekerja pada benda ini adalah berat bendanya Mg, tali menjadi tegang dengan besarnya tegangan talinya adalah T, karena ada besarnya berat Mg ini, dan kemudian T ini kita uraikan ke arah sumbu X menghasilkan T sin 60 derajat, ke arah sumbu Y-nya adalah T cos 60 derajat. Nah, dengan menguraikan ini, maka akan kita bisa ketemukan berapakah besarnya tegangan tali yang dipengaruhi oleh berat benda yang digerakkan gerak melingkar konis ini tadi. Karena dalam keadaan setimbang, maka sigma Fy sama dengan 0. Kalau tidak setimbang, gerakan konisnya tidak teratur juga ya. Mg min T cos 60 derajat sama dengan 0. 0,1 M-nya kali G-nya 10 min T kali cos 60 adalah setengah sama dengan 0. T kali 0,5 sama dengan 1, maka T sama dengan 2 Newton. Demikian pembahasan penyelesaian soal kompetensi penerapan hukum 2 Newton pada gerak melingkar bidang vertikal dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dengan harapan Anda dapat memahaminya dan menjadi sukses di masa yang akan datang. Salam sehat. Salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.